Pemenang dari Diploma Excellence Season 14 ini Challengers bagaimana mereka harus berjalan sendiri, membawa sebuah pesan yang menjadi tujuan ketika mereka memulai, yang menjadi purpose awal yang mereka jaga hingga sampai di tujuan. Entrepreneurship is a lonely journey. Baik, selamat pagi Sobat MI, selamat hari Sabtu. Kembali lagi bersama saya, Raisa, dalam acara Marpus Goes to Campus episode 124. Nah, pada hari ini saya akan menemani Sobat MI semua selama 90 menit ke depan. Dan seperti biasa, Marpus Goes to Campus akan membahas terkait dengan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Ardi Ridwansyah selaku COO at Marcus Institute. Selamat pagi, Pak Ardi. Selamat pagi, Raisa. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Apa kabar, Pak Ardi? Alhamdulillah, baik. Cuaca lagi cerah ya? Iya, lagi cerah nih, Pak. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya, Pak ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya akan menyapa dua narasumber kita yang akan menjadi pembicara pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Dewi Triana, SEMM, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta. Selamat pagi, Ibu Dewi. Selamat pagi, Ibu Dewi. Apakah sudah tersambung, Ibu? Oke. Sepertinya masih terhalang koneksi ya sepertinya. Mungkin saya akan menyapa narasumber kita yang kedua ya. Halo? Iya, halo, mohon maaf. Iya, Ibu. Iya. Selamat pagi, Ibu Dewi. Iya. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, baik, Baik, Mbak ya, Ibu Raisa. ya. Ya. Cuacanya cerah di sana, Ibu? Di kediaman kah, Ibu? Cerah. Iya, di Jogja. Iya, Ibu. Oke, baik. Semoga tidak terhalang koneksi di sana ya, Ibu ya. Semoga lancar-lancar untuk acaranya. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi ya, Ibu. Iya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua ada dari
Kak Hesti Rosa, selaku CEO Mediso.com dan juga alumni DSC Season 14. Selamat pagi Kak Hesti. Pagi Kak Raisa, pagi teman-teman semuanya. Oke, baik. Bagaimana kabarnya di Kak Hesti nih? Alhamdulillah luar biasa, sama di Surabaya juga lagi cerah. Cerah ya, semoga tidak terhalang koneksi ya Kak ya. Man. Oke, nanti kita akan sharing-sharing lebih lanjut lagi ya Kak ya. Oke, Siap. baik. Terima kasih Kak Hesti. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke sesi yang menarik lainnya, kita akan menyaksikan highlight MGTC episode sebelumnya. Karena itu sebenarnya ada sebuah pendekatan metode belajar yang baru, yaitu menggunakan study case. Jadi bedanya adalah mahasiswa ini akan diberikan sebuah case. Nah, kenapa sih metode ini bisa jadi lebih baik? Karena mereka akan melihat sebuah case dalam sudut pandang yang lebih holistik. Memang engagement PSI sendiri sih bukan hanya melulu tentang sales ya, stakeholder di dalamnya dan juga training yang mumpuni. Mereka akhirnya akan terdorong untuk belajar. Kita banyak fokus ke case study, diskusi case study, mereka group discussion, sehingga kita bukan lagi satu arah dosen yang memberikan ilmu, tapi mereka yang dipaksa untuk mengeluarkan pola pikir. Jadi karena apa? Termotivasi. Jadi memang niat awalnya begitu kami ngajar di Universitas Cokro Aminoto adalah bagaimana kampus ini tetap terus tumbuh dan tumbuh, sehingga kami dapat membantu banyak atau mungkin jutaan adik-adik yang mereka tidak tersentuh oleh kampus-kampus lainnya. Oke, baik. Dan sebelum kita berbincang dengan para narasumber hari ini, Bapak Ardi Ridwansyah akan memaparkan konsep menarik dan akan berbagi informasi insightful kepada kita semua. Maka dari itu, kepada Bapak Ardi dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan akademisi maupun mahasiswa. Saya akan memberikan pengantar sedikit ya terkait dengan tema yang mungkin sudah lebih dari 100 kali didiskusikan dalam acara Markus Gustu Kampus. Tapi pagi ini saya akan membahas dalam perspektif yang lebih khusus, lebih spesifik, sesuai dengan tema rutin dari Markus Gustu Kampus, yaitu tentang entrepreneurial marketing. Tapi saya akan fokus bagaimana aplikasinya dalam konteks dunia pendidikan, terutama tentang metode pengajaran. Mudah-mudahan ini dari pengalaman Markus Institute selama bisa dikatakan lebih dari 30 tahun melakukan pengembangan kompetensi terhadap profesional, yang kemudian kami melihat ini juga metode yang sebenarnya sangat pas untuk diadopsi di dunia kampus. Nah, dari sini mudah-mudahan kita bisa saling belajar. Nah, kalau kita bicara dunia pendidikan, data sebelah kiri ini menggambarkan bagaimana di tingkat ASEAN saja, ya, di tingkat ASEAN saja, daya saing kita masih ada PR yang perlu ditingkatkan. Jadi secara ranking kalau menurut dari World Economic Forum, secara kualitas talent kita di ASEAN saja kita masih berada di posisi keempat. Kalau masih ada yang sempat melihat ranking universitas di Asia ya, di QS World University Ranking misalnya tahun 2023, memang dari 5 besar di Asia ada satu dari ASEAN, yaitu NUS. Dari 10 besar masuk lagi ASEAN, itu dari NTU, dua-duanya dari Singapura. Makanya tidak heran berdasarkan ranking ini, memang kualitas SDM-nya nomor 1 di ASEAN. Nomor 2, Malaysia, karena di ranking Asia, Malaysia University Malaya masuk ranking 11, hampir 10 besar ranking 11. Sisanya memang banyak dari Asia Timur. Nah, kalau kita lihat di sini memang kita masih lebih baik dari Filipina. Ini menarik ya, minggu lalu saya baru dari Filipina juga, ada cerita dari Deputy Chief Mission di Kedutaan Indonesia di Filipina. Beliau cerita kenapa kok dari sisi competitiveness
Filipina terus menurun. Dulu kita tahu sekolah manajemen terbaik itu salah satunya dari Filipina. Tapi sekarang rankingnya terus turun, kalah dengan Singapura dan Malaysia. Salah satu tantangan di sana memang brain drain. Jadi karena Filipina ini sangat dekat dengan Amerika, jadi banyak talent-talent terbaik itu kabur ke luar negeri. Nikah dengan orang Amerika, tinggal di Amerika, kerja di Amerika. Sehingga eh, banyak SDM-SDM terbaik akhirnya tidak tinggal di dalam negeri. Sehingga akhirnya ranking SDM di sana memang turun. Nah, ini tentu ya berarti memang kita tidak bisa bangga juga kalah dengan Filipina. Jadi tim di kedutaan Filipina itu cerita saking kurangnya talent itu bahkan kalau punya mobil ya, mobil-mobil jenis tertentu untuk dibetulkan di bengkel itu harus menunggu sekian minggu dan biaya besar, mahal sekali. Karena talentnya kurang, teknisi yang bisa mengerjakan itu kurang. Kenapa kurang ya? Karena banyak yang akhirnya memilih terbang ke Amerika, karena sangat US-minded. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, inilah tantangan kita, bagaimana ke depannya kita perlu menyiapkan SDM kita, diantaranya dengan future skill, terkait dengan kemampuan kognitif, kemampuan intelektual, juga kemampuan emosional sosial, bagaimana bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini menjadi tantangan yang tentu menjadi PR bersama, baik bagi institusi pendidikan formal seperti Bapak Ibu di kampus maupun institusi pendidikan yang sifatnya lebih vokasi seperti kami. Nah, dari fakta tadi, salah satu yang kemudian saat ini kami gencar promosikan, bagaimana mengadopsi metode case study. Jadi, ini tentu sebagai salah satu pendekatan praktis untuk menyiapkan atau menghadapi tantangan yang sebelumnya. Data statistik yang sudah kita bahas sebelumnya, kita punya PR besar dari sisi SDM untuk mewujudkan SDM yang lebih baik, terutama untuk konteks SDM di dunia usaha, baik sebagai profesional maupun juga sebagai entrepreneur, maka ada skill-skill tertentu yang harus dibangun. Tadi kita bilang problem solving skill, cognitive skill, termasuk working with others, kemampuan interpersonal. Nah, pertanyaan berikutnya kan, lalu bagaimana kita bisa melatih skill-skill tadi secara lebih efektif? Nah, riset membuktikan bahwa kemampuan problem solving, kemampuan bekerja dengan orang lain, bahkan kemampuan kesadaran terhadap diri pribadi, itu lebih efektif ketika diajarkan tidak hanya lewat lecturing, pengajaran penyampaian sebagaimana seminar dan sebagainya, tetapi akan lebih efektif ketika menggunakan pendekatan case study. Contoh kalau di data di sini 41% case study itu lebih efektif dibanding dengan pengajaran biasa. Bahkan juga melatih self-awareness. Saya selalu ulang-ulang ya, kenapa kok belajar case study melatih case awareness. Case study yang ini sangat terkenal di Harvard Business School, konon di sana, kalau seorang mahasiswa, bahkan seorang dosen masuk ke dalam kelas untuk mengikuti case study, maka dia harus setidaknya menyiapkan 3 hal. Menyiapkan dirinya untuk 3 hal. 1, bersiap-siap untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapatnya, sehingga dia harus baca case-nya dan dia mau menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, harus siap untuk mendengarkan orang lain. Jadi kemampuan interpersonal skill. Untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan bahkan pendapat yang berbeda dengan pendapat dia. Dan yang ketiga, harus siap untuk mengubah pendapat kita sendiri. Jadi jangan kemudian, kalau kata orang Indonesia, orang Jawa, saklek gitu ya. Pendapat saya seperti ini, mau orang lain mengatakan apa, saya tetap berpendapat seperti ini. Itu paradigma yang tidak boleh ada dalam pembelajaran case study. Sehingga ketika dia bertemu dengan pendapat yang berbeda, dia didorong untuk membandingkan, bahkan merevisi pendapatnya sendiri. Jadi harus siap untuk berubah, mengubah pendapat, mengubah opini. Nah, itu salah satu kemampuan untuk meningkatkan self-awareness. Jadi ini metode case yang saat ini kami banyak sosialisasikan, terutama ke kampus. Bahwa metode lama sebenarnya, tapi di Makpus sendiri mungkin sudah, seingat saya 15 tahun lebih, kami mengadopsi case study, tentu tidak untuk semua pelatihan, terutama untuk calon-calon leader maupun senior manager di perusahaan.
Nah, eh, kalau kita kaitkan dengan konsep creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership, ini satu konsep yang sejak Marketplace Goes to Campus pertama selalu kami kampanyekan ya ke kampus-kampus bahwa setelah pasca pandemi dengan berbagai ketidakpastian, saat ini semua institusi, termasuk institusi pendidikan, termasuk universitas, termasuk kampus, perlu mengadopsi mindset kapabilitas CL. Harus kreatif, mau keluar dengan ide-ide baru, harus inovatif, bisa mengubah ide tadi menjadi solusi, harus punya jiwa entrepreneurship. Ketika solusinya sudah ada, kita harus bisa, tanda kutip, menjual solusi tadi, sehingga semua orang, baik di dalam institusi kita ataupun di luar, mau mengadopsi, mau menggunakan, mau memakai solusi tadi. Karena mau solusi sebaik apapun, sebagus apapun, kalau orang lain tidak mau menggunakan solusi itu, akhirnya solusi kita hanya akan terbengkalai, hanya akan numpuk saja, tidak akan memberikan manfaat yang optimal. Manfaatnya tidak akan bisa dirasakan oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah leadership. Bagaimana mengupayakan agar solusi yang sudah diimplementasikan bisa dikelola sehingga memberikan dampak jangka panjang. Jadi ini model CL yang di edisi-edisi sebelumnya kita banyak membahas secara lebih detail, tapi untuk edisi kali ini kita fokus bahwa case teaching, pengajaran dengan menggunakan studi kasus sebagai metode yang terbukti efektif untuk meningkatkan kompetensi problem solving dan interpersonal skill, kompetensi yang penting bagi SDM kita sekarang ini, itu adalah salah satu contoh bentuk inovasi di dunia pendidikan. Nah, bagaimana melakukan case study? Ini Bapak Ibu mungkin saya yakin di sini ada juga yang sudah terbiasa menggunakan case study. Dan ini sebenarnya metode yang bisa digunakan juga untuk di luar kampus. Karena Marketplace 15 tahun yang lalu kami juga memulai metode case study ini bukan untuk mahasiswa, tapi untuk para profesional. Di mana dengan metode ini terbukti banyak hal yang ternyata bisa dipelajari. Dan seringkali memang dalam studi kasus kita akan berhadapan dengan kasus-kasus yang beda dengan bisnis kita. Misalnya, Bapak Ibu di sini ada yang entrepreneur. Bisnisnya, kalau di Indonesia konon datanya kebanyakan pebisnis kita F&B ya, makanan minuman, dan fashion. Itu dua jenis industri yang paling banyak digeluti oleh para entrepreneur di Indonesia. Tapi meskipun bisnis kita makanan minuman, F&B, ataupun bisnis kita fashion, sebenarnya kita bisa dan bahkan perlu belajar dari industri-industri yang lain. Dan case study ini memfasilitasi peluang untuk belajar seperti itu. Satu contoh yang sering saya ulang-ulang adalah Jeko. Kalau Bapak Ibu di Surabaya, di Jogja, mungkin ada ya Jeko Donat gitu ya. Konon Pak Joni Andrean sebagai foundernya menggagas konsep toko donat Jeko agar punya diferensiasi, punya keunikan dari toko donat yang lain. Itu tidak hanya melihat Dunkin Donat, Krispy Kreme gitu ya, ataupun toko donat yang lain. Kalau kita hanya melihat sesama toko donat, akhirnya keluar toko donat yang begitu-begitu saja. Tapi beliau mengambil pelajaran, mengambil studi kasus lapangan dari industri yang berbeda. Konon satu dari industri bengkel. Jadi akhirnya muncul konsep open kitchen, di mana para pengunjung bisa melihat proses pembuatan donat lewat dapur yang transparan. Belajar dari bengkel. Yang kedua, belajar dari toko fashion. Kalau kita ke mall, orang keluar dari toko fashion itu kelihatan bangga. Kenapa? Karena dia menenteng bag ya, goodie bag yang desainnya keren. Nah, itu kemudian diadopsi juga. Bagaimana orang ketika keluar dari Jeko Donuts, dia merasa bangga sebagaimana keluar dari toko fashion. Dan yang ketiga, belajar dari toko jewelry, toko perhiasan, toko emas. Belajar dari sisi apanya? Dari sisi pencahayaannya. Kalau di toko perhiasan, terutama permata-permata yang mahal, itu biasanya pencahayaannya diatur sedemikian rupa sehingga di etalase kacanya, kilauan dari emas maupun diamond yang dipajang itu bisa keluar lewat pencahayaan yang pas. Itu kemudian diadopsi. Bagaimana agar donat ketika disajikan, dipajang di etalase kaca,
Dengan pencahayaan yang tepat, maka akan terlihat berkilauan ya, sebagaimana berlian. Jadi belajar case study ternyata bisa memperkaya kreativitas kita untuk bisa keluar dengan ide-ide yang berbeda. Nah, untuk menyiapkan studi kasus tentu agak berbeda mendesain studi kasus dengan kelas biasa. Kalau Bapak Ibu sebagai trainer, sebagai dosen, sebagai pengajar, ya kalau kita ngajar ya biasanya kita hanya menyiapkan slide, nanti ngomong ini, bukanya ini. Kalau mau lebih kreatif, nanti saya bukanya pakai pantun yang lucu. Oh, saya nyiapkan joke ini, guyonan ini, dan seterusnya. Oh, nanti kalau bosen saya ada game ini. Nah, di dalam studi kasus, satu hal yang perlu disiapkan tidak hanya bahan dan sebagainya, tapi yang justru adalah persiapan untuk mengkondisikan siswa agar saat mereka duduk di dalam kelas, mereka dipastikan sudah memahami kasus yang akan dipelajari, yang akan didiskusikan, dan ketika during kelasnya, di dalam kelas, mereka mau berpartisipasi. Dan setelah kelas, mereka mau melakukan diskusi lebih lanjut dengan teman-temannya. Nah, itulah model studi kasus yang perlu dirancang secara berbeda. Sehingga fungsi seorang pengajar, kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai trainer, bukan sebagai teacher. Sehingga pusatnya itu bukan kita sebagai pengajar, tetapi tetap student, mahasiswa. Tetap para peserta didik. Sehingga kita hanyalah sebagai dirijen gitu ya, yang mengatur agar semua orang bisa bersuara, bisa berpartisipasi, dan akhirnya di akhir kita bisa mengambil pelajaran. Semua orang bisa mengambil pelajaran dari diskusi yang terjadi di dalam kelas. Nah, itu studi kasus yang tentu metodenya sangat berbeda dengan metode lecturing atau pengajaran biasa. Nah, di Makpus sendiri kita sudah memiliki Makpus Institute Case Center, di mana di sini tidak hanya pengembangan, kita saat ini sedang ingin memperbanyak studi-studi kasus khas Indonesia. Karena sebelumnya kami banyak menggunakan studi kasus dari luar, terutama Harvard Business School, yang selalu komplainnya dari peserta satu, wah bahasa Inggris Pak, terlalu panjang, baca aja nggak sempat, dan seterusnya. Yang kedua, wah ini konteksnya nggak pas dengan Indonesia, nggak cocok dengan culture kita, kok beda banget dengan di sana. Dari situ kemudian akhirnya kami sedang merintis untuk menulis lebih banyak kasus yang nanti bisa digunakan di perguruan tinggi maupun di dunia profesional dengan cerita-cerita khas yang ada di Indonesia dari berbagai industri. Sehingga kita ingin menjembatani antara dunia akademis dengan dunia profesional. Nah, bagi Bapak Ibu pengajar-pengajar di sini, ini sudah berjalan sebenarnya. Kami punya komunitas, sebenarnya nanti bisa kalau tertarik bisa gabung ke komunitas kami, di mana nanti akan kita info update program-program terbaru, terutama untuk kampus ya, program faculty development. Salah satu yang sekarang sudah berjalan adalah program immersive case study. Jadi Bapak Ibu akan belajar case-case menarik dari berbagai industri. Tanggal 11 Juli kemarin sudah dimulai satu case, tapi Bapak Ibu yang tertarik tetap bisa ikut karena masih ada sekitar 11 case yang lain. Bisa ikut di salah satu case saja, bisa beli programnya per episode, hanya 200.000, atau bisa paket semuanya 12 episode, kan lebih ekonomis. Jadi di situ akan banyak case dari perusahaan banking, perusahaan FMCG, lalu ada retail, perusahaan teknologi, dan seterusnya, dengan isu-isu yang beragam juga. Ada isu tentang digital transformation, ada isu tentang SDM, isu tentang branding, tentang distribution, dan sebagainya. Dan menariknya case study, Bapak Ibu, yang membuat case study, makanya kenapa kami katakan immersive case study, karena studi kasus yang bagus, itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Masalahnya benar-benar ada gitu ya, di dunia nyata. Dan bahkan orang-orangnya, tokohnya itu benar-benar tokoh, bukan tokoh fiktif. Sehingga di dalam pembelajaran case tadi kita akan diajak untuk immerse, untuk masuk ke dalam case, kita berada di posisi sebagai pengambil keputusan dan kita dituntut untuk menyelesaikan problem tadi. Itu uniknya dan seni case tadi. Makanya saya sendiri sebagai pengajar juga di Makpus
salah satu favorit saya adalah ngajar kalau case study, karena lebih menantang memang. Lebih menantang, tapi sebagai pengajar, bahkan kita bisa belajar lebih banyak dengan mendengarkan pendapat dari peserta didik, dari mahasiswa-mahasiswi, dari peserta pelatihan yang hadir waktu itu. Jadi ini program yang sudah berjalan bulan Juli sampai September. Silakan Bapak Ibu bisa melihat judulnya, kalau saya tertarik ini, oh saya mau ikut semua, silakan nanti bisa menghubungi kami. Nah, itu case-nya, kita belajar isi case-nya. Kalau yang tertarik untuk mengetahui cara metode belajar, cara membawakan case-nya, juga cara menjadi fasilitator, bukan menjadikan pengajar sebagai sentral, tapi bagaimana menjadikan mahasiswa sebagai aktor aktif di dalam kelas, bisa mengikuti program certification kita. Jadi Bapak Ibu nanti yang menyelesaikan 4 hari, termasuk ujian sehari, maka bisa menjadi certified facilitator, terutama ini untuk Bapak Ibu akademisi. Apa manfaatnya menjadi certified facilitator? Diakui sebagai fasilitator pengajar yang tersertifikasi oleh Makples, maka nanti kampus Bapak Ibu bisa menjadi partner, kampus license partner. Jadi nanti bisa bermitra untuk menyelenggarakan pelatihan dengan Bapak Ibu yang sudah tersertifikasi sebagai pengajarnya, dan pesertanya bisa dari kampus kita, bisa mahasiswa dari luar kampus kita, bahkan bisa juga merekrut profesional yang tertarik. Tentu produknya atau programnya nanti akan ditentukan, terutama untuk program-program sertifikasi. Jadi pelatihannya oleh kampus Bapak Ibu, pengajarnya oleh Bapak Ibu yang sudah tersertifikasi, ujiannya nanti tetap dari Makples Institute. Nah ini silakan kalau yang tertarik untuk menjadi license partner dan license facilitator Makples, nanti bisa menghubungi kami juga, karena ini dari pengalaman kami keliling ke banyak kampus, banyak sebenarnya pengajar yang ingin mengajar tidak hanya ke mahasiswa tapi juga ke profesional. Bahkan sebaliknya orang di dunia profesional pun banyak yang ingin menjadi fasilitator di Makples. Ini kesempatan bagi Bapak Ibu yang ada di kampus. Baik, saya kira itu saja sebagai pengantar. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi yang lebih intensif. Baik, terima kasih Pak Ardi atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Sobat MI pada pagi hari ini ya, yang hadir secara virtual. Baik Sobat MI, sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, saya ingin menginformasikan bahwa Makples Institute juga memiliki program terbaru, yaitu Ally Global Virtual, CAS Method and Experiential Learning dengan fasilitator dari universitas terkemuka seperti Harvard, Babson, Stanford, dan Northwestern. Anda akan mempelajari teknik inovatif, case method, AI di dalam pendidikan, mengatasi tantangan dalam kelas, dan mendapatkan pengalaman praktis dalam menyusun rancangan pembelajaran case-based dan experiential learning. Program ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus sampai 24 Agustus 2024. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik bisa mendaftarkan diri ke Makples Institute, bisa menghubungi kita melalui Instagram ataupun di nomor kita ya. Baik, Sobat MI, selanjutnya akan ada sharing session juga yang menarik dari Diplomat Success Challenge terkait dengan mungkin pengalaman dari Kak Hasti dan lain sebagainya, namun setelah yang satu ini. %75% merek ditolak karena ada kemiripan. Ditambah kasus plagiasi merek yang semakin banyak dan sulit untuk dicegah. Mebiso hadir membantu pelaku usaha untuk melindungi mereknya dengan teknologi AI secara real-time dan affordable. Dimulai dari sebelum daftar merek, Mebiso membantu proses pengecekan merek dengan mudah sehingga dapat terhindar dari penolakan ketika mendaftar merek. Cukup dengan memasukkan nama merek, teknologi AI Mebiso akan membantu menganalisa merek dengan memberikan presentase keberhasilan, laporan hasil analisis yang terperinci, tips meningkatkan keberhasilan pendaftaran merek, dan nama merek terdaftar yang mirip. Membantu proses pendaftaran merek anti ribet dengan jaminan sehari terlindungi, siaga memberikan notifikasi perubahan status merek secara real-time, dan melindungi merek dari ancaman plagiasi. Mebiso adalah satu-satunya startup merek di Indonesia yang menggunakan teknologi AI dan mendapat apresiasi dari DJKI.
Mebiso telah membantu ratusan ribu pelaku usaha untuk melek merek dengan ratusan tips, berita, dan update tentang merek. Mebiso juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dalam platform Ekosistem Wirausaha Indonesia Entrepreneur Hub. Bersama puluhan partner, Mebiso siap melindungi lebih banyak merek untuk pelaku usaha di Indonesia, termasuk merekmu. Karena merekmu belum tentu milikmu. Cek dan lindungi merekmu sekarang di mebiso.com. Oke, baik. Di sini saya juga sudah bersama Kak Hesti. Selamat pagi, Kak Hesti. Pagi, Kak Reza. Oke, mungkin kita langsung saja mulai untuk sesi sharing dari Kak Hesti ya, Kak. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya izin share screen sebentar. Oke, ini sudah terlihat ya layar saya? Sudah, Kak. Oke, aman. Terima kasih semuanya. Iya, selamat pagi kepada Bapak Ibu eh, dosen yang juga sudah berkenan hadir ya di pagi hari ini, juga teman-teman semuanya yang ada di sini. Sebelum akhirnya nanti saya akan sharing terkait pengalaman yang akan saya sampaikan untuk di kemarin ya, yang sempat di tahun kemarin sempat saya ikuti, dan juga pengalaman yang sebenarnya ikut DSC itu apa sih gitu ya, maksudnya benefitnya apa aja sih. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang sebenarnya Mebiso itu apa. Tadi sebenarnya sudah disampaikan sedikit di video, Mebiso itu merupakan apa gitu ya. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang di sini, supaya semakin engage dan juga tahu sebenarnya Mebiso itu apa, bisa langsung juga follow Instagram kami di @mebiso untuk tahu banyak insight menarik, bahkan kita mengupas tuntas seperti isu-isu terkait brand, bahkan merek yang sebenarnya bisa buat kita jadikan pelajaran gitu. Nah, sebenarnya benefitnya apa untuk teman-teman mahasiswa atau bahkan mahasiswa yang ada di sini untuk bisa lebih aware? Kenapa sih harus melek merek gitu ya? Kenapa harus tahu merek itu sepenting apa? Nah, sebelum akhirnya melangkah ke memutuskan atau berkomitmen menjadi, oke, setelah nanti saya lulus, saya akan putuskan untuk bisa menjadi entrepreneur gitu ya. Nah, penting untuk teman-teman tahu sebenarnya trademark, kekayaan intelektual, bahkan merek sendiri itu fungsinya apa atau seberapa penting. Nah, langsung saja di part yang kaitan trademark protection. Sebenarnya kita kenapa Mebiso lahir gitu ya? Kenapa akhirnya kok ada Mebiso gitu? Nah, kita melihat banyak sekali fakta-fakta menarik teman-teman. Jadi menurut data BPS ini ya, di tahun 2022, memang dari 800.000 pelaku usaha per tahunnya, 800.000 pelaku usaha baru setiap tahunnya, itu ternyata hanya 28% yang akhirnya aware atau bahkan tahu sebenarnya seberapa penting dan akhirnya melindungi mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual gitu ya. Maka sisanya banyak banget yang mungkin akhirnya bahkan nggak tahu, atau mungkin bisa jadi mereka belum uh, paham urgensinya untuk akhirnya kenapa penting melindungi suatu merek atau kekayaan intelektual itu sendiri. Nah, yang menarik lainnya teman-teman, 75% merek ditolak itu karena terdapat kemiripan dengan merek yang sebelumnya didaftarkan, gitu ya. Nah, sehingga jadi, terus apa Mbak benefitnya kalau ditolak, maka gimana gitu ya. Nah, daftar merek itu sebenarnya nggak semudah kayak kita create username Instagram atau bahkan kita search domain website gitu. Kalau username Instagram, ketika kita mau pakai username tersebut, bisa jadi langsung ada referensinya. Oh, misal saya akan masukin um, Institute misal, atau bahkan Diplomat Success Challenge misal. Nah, itu ketika nanti kita masukin di Instagram kan biasanya akan ada notifikasi kalau itu tidak available gitu. Bahkan kita bisa tahu sejak awal sebelum kita putuskan untuk kita create username. Pun juga sama dengan domain website. Ketika kita pengen punya domain mebiso.com misal atau mebiso.co.id, ketika kita mau search dan kita cari, nah bisa jadi ketika sudah available kita bayar, itu sah punya kita. Tapi berbanding terbalik dengan daftar merek sendiri karena prosesnya yang sangat panjang, bahkan kita nggak tahu apakah merek itu bisa diterima atau bahkan ditolak.
Nah, pertanyaannya mungkin yang jadi menarik terus gimana cara untuk meningkatkan keberhasilan merek gitu ya, teman-teman? Atau bahkan bedanya kita mungkin merek itu sebenarnya kan kekayaan intelektual yang banyak cabangannya atau turunannya. Jadi mungkin kalau di universitas lebih cenderung yang dilindungi adalah patennya gitu ya. Tapi pun juga tidak menutup kemungkinan ketika ada ideasi baru, bahkan brandnya atau namanya pun juga bisa dilindungi. Nah, yang perlu diketahui terlebih dahulu sejak semulanya adalah prinsipnya terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Jadi kenapa sih akhirnya perlu dilindungi di awal? Kenapa harus didaftarkan di awal? Indonesia mempunyai prinsip perlindungan merek itu yang pertama adalah first to file atau first to file system. Artinya siapa yang cepat dia yang berhak. Ini yang kita sering temukan adalah kita lupa untuk mendaftarkan atau melindungi mereknya ketika mungkin kita nanti punya usaha atau kita punya ideasi. Sesimpel, oh aku menemukan suatu ide yang artinya nanti 3 sampai 5 tahun ke depan ini akan jadi concern atau mungkin diseriusi untuk bisnisnya. Nah, itu mungkin menurut kita itu ide yang original, tapi jangan-jangan ternyata ada ide yang juga sama. Nah, makanya kenapa banyak sekali kasus kita sudah fokus di marketing, bahkan kita sebagai entrepreneur atau pebisnis nantinya, atau kita mau mungkin akhirnya jadi bahasanya adalah pedagang gitu ya, kita jualan baju, jualan kosmetik, skincare, dan sebagainya. At the end, sudah FYP, sudah viral di TikTok atau bahkan di Instagram, tapi ternyata sudah dicomot duluan sama kompetitor atau orang-orang yang oknum-oknum yang memang memanfaatkan celah tersebut. Nah, ini jangan sampai kejadian ketika kita mau melangkah menjadi seorang pebisnis, kita belum perhatian akan pentingnya kenapa harus mendaftarkan merek gitu. Nah, apa saja yang perlu diketahui selain prinsip-prinsip merek itu sendiri? Sebenarnya jenis-jenis merek itu juga banyak ya teman-teman. Jadi nggak cuman logonya saja, nggak cuman katanya saja, bahkan merek suara pun kayak Mami Poko itu juga bisa didaftarkan. Atau bahkan tagline, Just Do It. Terus banyak brand yang sudah punya tagline-nya sendiri dan itu pun juga sangat bisa untuk dilindungi. Nah, ini singkat saja terkait trademark registration journey. Jadi kenapa akhirnya penting untuk sebelum kita mendaftarkan merek, itu penting untuk kita melakukan pengecekan merek terlebih dahulu supaya tidak sampai ditolak dan supaya kita bisa tahu, oh kira-kira ada nggak ya nama merek yang sama atau brand saya yang mau saya daftarin ini ternyata udah ada yang pakai atau udah ada yang daftarin belum. Makanya penting untuk sebelum melakukan pendaftaran, penting untuk melakukan pengecekan merek. Gitu. Supaya apa lagi kok harus mengecek merek gitu ya. Jadi supaya nggak sampai rugi jutaan rupiah, ini dari segi perspektif pebisnis ya teman-teman. Jadi kita jangan sampai mulai dari nol, cuman gara-gara lupa melindungi merek kita. Nah, ini penting supaya kita ngecek mereknya dulu, supaya akhirnya kita bisa tahu ini udah ada atau belum, atau langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan ketika menemukan merek kita itu sama atau bahkan belum ada. Nah, kalau belum ada, maka penting untuk langsung mendaftarkan merek. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan adalah supaya merek tidak sampai ditolak. Yang perlu dipastikan itu tadi ya teman-teman, jadi harus merupakan ide orisinil. Jadi jangan sampai ide kita juga adalah hasil menjiplak atau bahkan meniru atau membonceng merek-merek orang lain gitu. Nah, supaya lebih yakin lagi apakah benar-benar itu ide orisinil dari kita. Nah, makanya penting untuk melakukan pengecekan merek. Nah, pengecekan merek atau yang tadi sempat 75% merek ditolak karena mendapat kemiripan, itu kemiripan nggak cuman kemiripan secara mirip-mirip secara persis. Tapi yang perlu diperhatikan, kemiripan itu sebenarnya dibagi lagi menjadi 3, teman-teman. Jadi aspek penilaiannya adalah bunyi ucapan, bentuk visual, bahkan ide konsep. Nah, ini yang sangat kompleks ya. Jadi ketika kita ngomongin beauty tapi satunya pakai Y, satunya pakai I, itu juga sangat mirip karena ketika dilafalkan atau secara vokal itu sama persis. Atau bahkan seperti contoh sebagai berikut. Working dengan working, walaupun
secara penulisannya berbeda, tapi ketika pelafalannya sama, maka itu disebut mirip. Jadi nggak cuma sama persis, tapi ada persamaan fonetik, baik huruf vokal maupun konsonan. Nah, ini teman-teman bisa juga nanti bisa langsung mengunjungi mebiso.com. Sebenarnya gimana sih mengecek merek yang akhirnya bisa muncul persentase keberhasilannya. Sehingga contohnya adalah di dokumen seperti ini. Jadi hasilnya, outputnya adalah dokumen ini akan muncul yang namanya persentase keberhasilan merek dan detail merek-merek apa saja yang ternyata sudah sama gitu ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya gimana caranya yang tadi, loh Mbak, kalau misal ternyata saya menemukan sama mereknya sama persis nih, ada nggak ya cara supaya kita menjaga merek ini tetap unik? Nah, ada 3 poin teman-teman yang juga bisa menjadi parameter atau acuan ketika ditemukan hal yang serupa gitu. Dengan memberikan nama tambahan yang unik atau bahkan logo mereknya juga dibedakan sehingga tidak sama persis, dan juga di bagian slogan mereknya juga berbeda. Nah, ini yang kemarin sempat juga kita temukan adalah kalau di Solo ya teman-teman, kemarin sempat kita jalan-jalan ke Solo, itu benar-benar ternyata bisnisnya bisnis keluarga, yang artinya satunya Surabinoto Suman punya Nyonya Handayani, satunya punya Nyonya satunya lagi yang bungkusnya oranye sama hijau gitu. Berbedanya itu. Tapi secara ketika dilakukan pendaftaran merek ternyata ada yang bisa menjadi pembeda. Artinya pembedanya adalah di pelafalan nama mereknya, yang satu hanya Surabi Nyonya Handayani, yang satunya Surabi nama yang keluarga yang satunya. Nah, itu juga bisa menjadi suatu pembeda supaya akhirnya mereknya bisa berhasil diterima. Nah, indikasi lain selain hanya di visual bahkan di pelafalan, penting juga sebenarnya adalah di kelas merek atau kategori bisnis. Jadi kalau teman-teman yang nantinya sudah akan berfokus dan mungkin mulai sekarang sudah punya bisnis gitu ya, sudah memikirkan ide-ide bisnisnya, maka penting untuk akhirnya secara di merek sendiri dibagi berdasarkan kategori bisnis atau kita seringnya menyebutnya adalah kelas merek. Terbagi lagi nih teman-teman. Nah, ini juga bisa menjadi acuan yang menjadi pembeda karena user atau marketnya pun juga berbeda. Seperti itu. Nah, setelah sudah menemukan, pastikan juga kita harus cek ulang gitu ya. Nah, ini journey yang kedua, setelah dipastikan mereknya memang tidak ada yang sama atau bahkan benar-benar sudah yakin, maka jangan sampai menunda dan kita harus segera mendaftarkan merek untuk balik lagi ke prinsip yang pertama tadi, siapa cepat dia berhak. Nah, ini sedikit sekilas untuk biayanya seperti apa, dibedakan lagi. Lalu prosesnya nggak berhenti sampai sini teman-teman. Jadi setelah mendaftarkan sebenarnya ada proses yang panjang, mulai dari pemeriksaan merek itu sendiri. Pemeriksa merek akan ngecek nih kira-kira sama nggak. Nah, ini prosesnya bisa sampai 6-18 bulan untuk bisa terbit sertifikat atau outputnya statusnya didaftar atau ditolak. Nih, mengapa akhirnya proses monitoring merek juga penting. Nah, tadi mungkin yang sebenarnya saya tekankan lagi sebenarnya Mebiso itu apa? Nah, kami memang adalah jasa merek yang menggunakan AI ya, teman-teman, yang membantu pelaku usaha untuk melindungi mereknya secara real time dan affordable. Sehingga memang kita punya beberapa produk, mulai dari pengecekan merek itu sendiri, pendaftaran, bahkan monitoring dan sampai proteksi. Nah, contoh untuk yang proteksi merek, ini kemarin sempat juga kita sampaikan ketika kita presentasi di mengikuti kompetisi Diplomat Success Challenge ya. Kita temukan bahwasanya ada ternyata merek diplomat yang ternyata juga ada yang berusaha menjiplak gitu ya. Dengan kita tahu bahwasanya ternyata pas kita sempat konfirmasi pemohonnya berbeda. Nah, ini salah satu benefit ketika mengapa harus menggunakan fitur proteksi di Mebiso supaya kita bisa tahu nih secara lebih cepat kira-kira ada nggak ya yang niatannya ingin menjiplak atau bahkan meniru, bahkan membonceng merek kita. Nah, action selanjutnya akan bisa kita lebih, bahasanya itu kita lebih tahu dan kita akan lebih cepat siaga gitu ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan indikasi merek yang ada plagiasinya atau penjiplakan itu sendiri.
Nah, ini contoh yang mungkin sudah ramai dan teman-teman juga sudah tahu ya, karena lumayan viral juga kaitannya dengan kasusnya sengketa ayam geprek Bensu dan versi yang Beni Sujono. Pun juga ada beberapa kasus lain yang memang sesimpel karena mereka tidak tahu di awal, mulai dari pengecekan, ternyata ada yang sama, ada yang mirip, bahkan di proteksinya sendiri pun mungkin terlambat gitu. Nah, fitur-fitur dari mebiso.com kita membantu mulai pra hingga pasca pendaftaran untuk benar-benar menjaga brand atau merek kita ketika kita sebagai pengusaha gitu. Ini salah satu contoh produknya Protection sehingga langsung dapat notifikasi langsung ke WhatsApp user untuk bisa tahu kira-kira tindakan apa selanjutnya untuk memitigasi adanya peniruan atau bahkan penjiplakan ini sendiri. Oke, nah saya pengen share satu lagi teman-teman, yang ini kaitannya pengalaman di DSC ya. Ini kan tadi seputar mebiso.com. Nah, teman-teman juga bisa langsung kunjungi juga di mebiso.com. Itu nanti ada beberapa berbagai fitur untuk bisa mendalami sebenarnya Mebiso itu apa gitu ya. Dan juga sekali lagi banyak insight yang kalau pengen mudah langsung ini perbandingannya apa, terus story-story apa aja yang dikupas, itu bisa langsung follow Instagram kita di @mebiso. Ini saya izin stop share dulu, saya ganti share saya yang di pengalaman DSC sebentar. Share. Nah, ini dia. Oke, sekarang sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Oke, saya slideshow dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi kenapa akhirnya saya gitu ya, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Diplomat Success Challenge, karena memang sebenarnya kita tahu lah, kita sama-sama semuanya semua tahu lah ya, kalau kompetisi yang paling konsisten dan bergengsi itu adalah Diplomat Success Challenge, dengan dibuktikan sudah berjalan selama 15 tahun di tahun ini. Nah, saya akan share sedikit gimana sih story yang akhirnya saya alami gitu ya ketika di perjalanan Mebiso mengikuti Diplomat Success Challenge season 14. Nah, sebelum ke season 14 sebenarnya di tahun 2022, artinya season 13 ya, teman-teman. Itu memang sempat kita pun juga sudah sempat submit proposal kita ketika mengikuti Diplomat Success Challenge. Cuman ternyata karena ketidaktelitian saya, jadi saya inputnya adalah salah tahun Bapak Ibu. Jadi teman-teman, jadi yang harusnya kan ada batas usianya ya, sehingga saya masukin tahun lahir itu 1970 seperti yang di layar ini ya. Jadi akhirnya di babak screening administrasi saya udah gugur karena saya salah memasukkan tahun gitu, sehingga tidak lanjut. Nah, di tahun selanjutnya di DSC season 14 akhirnya saya memutuskan untuk join lagi di tahun kemarin. Nah, berikut beberapa perjalanan yang sebenarnya teman-teman juga bisa cek di YouTube-nya Diplomat Success Challenge. Itu nanti lengkap banget mulai dari season-season yang sebelumnya juga sudah dirangkum melalui video gitu ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa di sini, mahasiswa di sini yang sudah punya ideasi seputar bisnis yang akan diikuti untuk kompetisi, itu langsung aja teman-teman bisa langsung kepoin di sana karena keren-keren banget pastinya. Nah, balik lagi ke pengalaman Mebiso gitu ya, terutama saya ketika mengikuti Diplomat Success Challenge. Jadi mulai dari tahapan national selection itu apa aja gitu ya. Di sini pun sudah terchallenge teman-teman. Jadi tanpa ada clue langsung kita harus menyampaikan gimana akhirnya menjelaskan ke mentor atau bahkan ke juri untuk tahu sebenarnya bisnismu itu nge-solve apa, problem apa yang harus dituntaskan, atau bahkan segede apa bisnisnya dalam waktu 1 menit, 2 menit, dan bahkan 3 menit. Nah, itu tidak terduga karena sebelumnya memang tidak ada informasi. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, teman-teman, jadi memang sejak kita udah di Dewan, di National Selection pun juga sudah terchallenge. Nah, ini penting untuk teman-teman yang nantinya akan mengikuti
kompetisi DSC ini di season 15 ini penting untuk akhirnya juga mempersiapkan banyak senjata untuk akhirnya kita lebih pede gitu ya, kira-kira apa saja yang harus kita siapkan selain administrasi dan juga tentunya mental gitu ya. Nah, lalu langsung lanjut ternyata setelah di National Selection ini diumumkan juga siapa saja yang bisa masuk ke babak selanjutnya yaitu di bootcamp gitu ya. Nah, ini juga sudah ada banyak spill di YouTube Diplomat Sukses, banyak banget. Nah, ini kita ditempa mati-matian gitu ya, gimana akhirnya nggak cuman mental foundernya yang diuji, tapi juga secara fisik juga dibuktikan gitu dengan di bootcamp Day 1 ini. Ini contohnya bootcamp Day 2. Nah, di sini teman-teman, ya sebenarnya apa sih yang banyak. Terus Mbak, kalau dari pengalamannya Mbak Esti gitu ya, kalau ditanya apa aja yang didapat, banyak teman-teman. Jadi nggak cuman kita pembelajaran aja, nggak cuman kita mencari dana hibahnya aja, nggak sama sekali. Tapi memang dari proses day to day-nya itu kita banyak sekali setiap hari kita pasti ada apa yang bisa diambil gitu ya. Mulai dari akhirnya setiap hari kita harus refresh lagi, kalau bahasanya kemarin teman-teman dan yang lain adalah mengosongkan gelas lagi untuk akhirnya kita menerima gitu ya, menerima banyak materi, banyak pembelajaran dan sebagainya. Dan bahkan kita juga dipertemukan oleh pelaku usaha yang keren-keren banget untuk kita bisa bertukar pikiran gitu. Bahkan kita bisa brainstorm sama-sama. Nah, ini di Elimination Day. Di babak selanjutnya untuk lanjut lagi gitu ya teman-teman. Alhamdulillahnya Mebisu lanjut di Elimination Day. Terus terchallenge lagi masuk di Battle Round 1. Nah, ini nggak cuman kalau bahasanya apa sih tadi sudah sempat dijelaskan di sesi pertama. Founders itu harus punya entrepreneur itu harus punya mindset yang benar-benar kuat gitu ya. Artinya ketika kita ngelit tim, kita bisa jadi a leader, itu gimana caranya supaya akhirnya bisnis atau tujuan di akhirnya atau goals di akhirnya itu bisa tercapai. Nah, ini banyak banget dan kalau tadi mungkin di ketika kita cuman di webinar gini mungkin kita taunya adalah pembelajaran biasa. Tapi kalau kita benar-benar terjun ke lapangan, kita benar-benar technical masuk terjun ke kompetisi ini, saya rasa mental kalian akan jauh lebih powerful. Kalaupun saya harus kembali ke 10 tahun yang lalu gitu ya, saya menyesali kenapa saya nggak sejak awal aja tahu Diplomat Success Challenge supaya akhirnya mental ini sudah sejak semulanya udah kebentuk gitu ya. Nah, ini kenapa sejak sekarang pun teman-teman nggak ada salahnya mencoba dan saya rasa ini adalah bekal teman-teman untuk bisa ketika nanti terjun ke dunia benar-benar ke dunia bisnis itu menjadi suatu bekal yang sangat luar biasa karena kalian sudah mengikuti berbagai proses di dalamnya. Battle Round 1 ini isinya challenge semua ya teman-teman. Jadi ini nggak ada clue sama sekali, semuanya langsung ya namanya challenge gitu ya. Jadi nggak mungkin ada clue di awal gitu. Jadi sekarang kalau saya bisa share sekarang dengan langsung ke teman-teman, nah kalian sudah punya clue nih. Salah satu clue untuk kenapa sih akhirnya harus ikut Diplomat Success Challenge. Ini sampai akhirnya ini alhamdulillah juga masih bisa lanjut ke dapat second chance teman-teman, jadi bisa lanjut ke babak selanjutnya di Battle Round 2 sampai akhirnya apa saja yang kita harus perbaiki dan bagaimana akhirnya kita bisa masuk ke final pitch day dan bisa masuk di grand final gitu ya. Nah, ini salah satu cerita yang bisa saya sharing, tapi yang dibalik sebuah kisah perjalanannya mungkin nggak perlu saya share supaya teman-teman bisa penasaran ada apa sih gitu ya. Jadi yang dibalik sebuah kisah perjalanannya mungkin teman-teman harus join supaya tahu seberapa akhirnya ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman yang sudah punya ide bisnis untuk bisa ikut kompetisi Diplomat Success Challenge. Mungkin dari saya itu dulu. Saya kembalikan ke host Kak Raisa. Silahkan, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Hesti atas sharing-sharingnya yang sangat menarik ya kepada kita semua. Dan bagi teman-teman semua nih, Sobat MI bisa langsung mengikuti bisnis competition yang akan diselenggarakan oleh Diplomat Success Challenge dengan dana hibah total senilai hingga 2,5 miliar rupiah yang didukung oleh Wismila Foundation. Nah, untuk link pendaftaran dapat diakses di bit.ly/dsc15_smartplus dan untuk informasi lebih lanjut silakan cek Instagram @diplomatsukses. Nah,
Baik Sobat MI, sesaat lagi kita akan menyaksikan perbincangan dengan Ibu Dewi Triana, SEMM, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta, yang telah membawa Universitas Mahakarya Asia sesuai dengan visinya, yaitu menjadi Universitas Mahakarya Asia pada tahun 2030, menjadi universitas terkemuka di Asia yang unik, adaptif, inovatif, dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur. Dengan dimoderatori oleh Bapak Ardi, perbincangan ini akan mengulas lebih dalam terkait dengan strategi bagaimana untuk mewujudkan visi tersebut. Tidak lupa kami mengingatkan kepada Sobat MI semua untuk jika ada pertanyaan silakan untuk chat di kolom chat Zoom. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bagaimana strategi Ibu Dewi Triana SEMM selaku Wakil Rektor 1 Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta dalam membangun Universitas Mahakarya Asia, namun setelah yang satu ini. Selamat datang di Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta, kampus pencetak pengusaha. Kampus Unmaha atau Universitas Mahakarya Asia yang berlokasi di Jalan Magelang kilometer 8 Yogyakarta, Jalan Ahmad Yani, Batu Raja, dan Kalibata, Jakarta. dan saat ini kita berada di Unmaha, Yogyakarta. Kampus Unmaha atau Universitas Mahakarya Asia yang berlokasi di Jalan Magelang, Yogyakarta, Jalan Ahmad Yani, Batu Raja, Sumatera Selatan, dan Kalibata, Jakarta, adalah sebuah kampus dengan visi Universitas Mahakarya Asia pada tahun 2030 menjadi universitas terkemuka di Asia yang unik, adaptif, inovatif, dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur. Mendapatkan predikat akreditasi B pada beberapa program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, Unmaha berkomitmen pada kualitas lulusan. Dengan slogan Kampus Pencetak Pengusaha, Unmaha mencetak entrepreneur-entrepreneur muda yang siap bersaing di dunia kerja, dunia industri, dan dunia bisnis. Unmaha memiliki prodi manajemen, akuntansi, kewirausahaan, teknik industri, arsitektur, perhotelan, sains informasi geografi atau SIG, teknik informatika, manajemen informatika, dan sistem informasi yang tersebar di Jogja, Batu Raja, dan Jakarta. Oke, kita sedang berada di Laboratorium Komputer Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta. Langsung saja bisa dilihat ada teman-teman yang sedang belajar Microsoft dan desain yang berguna untuk menunjang mata kuliah jurusan arsitektur. Di perpustakaan Unmaha banyak terdapat buku-buku yang bisa menunjang perkuliahan. Sejarah berdirinya Unmaha yang sejak tahun 1977 telah banyak melahirkan pengusaha-pengusaha muda, manajer, direktur, dan pegawai negeri sipil atau PNS yang memiliki daya saing tinggi dan kompeten di bidangnya. Untuk memberi kesempatan belajar dan peningkatan jenjang karir serta peningkatan kemampuan atau skill bagi karyawan, pegawai negeri sipil, dan pengusaha, Unmaha juga membuka kelas karyawan dengan sistem pembelajaran online dan offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Eni Munarsih, SPB, MSc, Rektor Universitas Mahakarya Asia. Visi Universitas Mahakarya Asia pada tahun 2030 menjadi universitas terkemuka di Asia yang unik, adaptif, dan inovatif, serta mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur. Pastikan Anda bergabung menjadi bagian dari visi kami. Salam Mahakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi kami melahirkan 1 juta pengusaha. Pastikan Anda bergabung di dalamnya bersama Universitas Mahakarya Asia, kampus pencetak pengusaha. Bergabunglah segera dengan Universitas Mahakarya Asia Dan jadilah bagian yang akan merubah Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat profil dari Unmaha dan sudah hadir bersama kita Ibu Dewi Triana yang mungkin bisa sharing bagaimana Unmaha. Kita tahu Jogja dari dulu terkenal sebagai kampus kota pelajar, sehingga bukan hanya calon mahasiswa dari berbagai daerah datang ke Yogyakarta, tapi juga berbagai kampus baru bermunculan juga di Yogyakarta, sehingga dalam konteks pilihan, sekarang mahasiswa yang datang ke Jogja akan dihadapkan dengan lebih banyak pilihan. Nah, di sini mungkin Ibu bisa sharing cerita pengalaman bagaimana Unmaha mengokohkan eksistensinya sebagai sebuah institusi pendidikan yang terpercaya di Yogyakarta dan di kota-kota lain seperti Sumatera Selatan dan Jakarta. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ardi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman mahasiswa, dan juga selamat pagi di sini tadi ada Kak Hesti ya, dan juga Mbak Raisa. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Ardi atas kesempatannya. Markles memberikan kesempatan bagi Universitas Mahakarya Asia untuk bisa bergabung dan juga untuk bisa sharing ya di sini ya. Dengan tema tadi kreativitas, inovasi, kewirausahaan dan juga kepemimpinan dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, sebelum nanti kita berbincang-bincang lebih lebih luas lagi, bahwa kami perkenalkan, jadi Unmaha itu kita dulunya itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Perbankan, kemudian kita alih bentuk menjadi universitas di mana kita memiliki 3 kampus, Yogyakarta, Jakarta, dan juga di Batu Raja. Dan juga ada 2 fakultas, kemudian ada 12 prodi. Nah, bagaimana Universitas Mahakarya Asia ini kemudian paling tidak bisa berdaya saing dengan kampus-kampus yang di Jogja, di mana notabene bahwa kampus Jogja itu banyak pilihan dan juga dari segi tingkat daya saingnya juga cukup tinggi. Nah, Universitas Mahakarya Asia sendiri kita masih memegang tagline kita sebelum kita menjadi universitas, yaitu kampus pencetak pengusaha. Nah, di mana ketika kemudian menjadi universitas, kita memiliki mata kuliah unggulan universitas. Di mana mata kuliah unggulan universitas ini kemudian menjadi salah satu unggulan mata kuliah yang nantinya bisa menyiapkan mahasiswa itu dalam lulusan apa saja prodi dari ke-12 prodi tadi, tapi mereka kemudian memiliki keterampilan atau memiliki kesiapan untuk berdaya saing sebagai pengusaha. Bahkan banyak mahasiswa yang ada di kampus kami itu sebelum mereka lulus, mereka sudah memiliki usaha, begitu Pak Ardi. Terus kemudian kaitannya dengan tema kita, bahwa sekarang ini kan dalam metode pembelajaran ini kan lebih berbasis kepada outcome based education, kemudian juga dengan menggunakan metode pengajaran yang sifatnya itu adalah project based learning seperti itu. Nah, kenapa project based learning ini sangat
relate sekali gitu ya untuk upaya persiapan mahasiswa itu kemudian mereka bisa berdaya saing. Bahkan menurut McKinsey itu menunjukkan dari hasil risetnya itu bahwa di pasar kerja global pada tahun 2030 nanti Indonesia itu diperkirakan akan mengalami kekurangan tenaga kerja yang terdidik dan juga terampil seperti itu. Nah, tapi kita sebagai perguruan tinggi dengan ini maka kita menyiapkan bagaimana sistem pembelajaran itu kemudian bisa mempersiapkan mahasiswanya memiliki keterampilan seperti itu. Nah, di dalam kreativitas ini sangat banyak sekali metode pembelajaran yang sifatnya itu kreatif seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardi di depan tadi bahwa sekarang ini banyak pembelajaran yang sifatnya itu berbasis project seperti itu atau project based learning. Nah, dalam project based learning tentu saja dalam proses pembelajaran itu yang dinilai bukan outputnya, tapi prosesnya. Nah, outputnya ini pasti nanti juga ada penilaian tersendiri, tapi prosesnya ini jauh lebih penting. Kemudian juga tadi ada studi kasus gitu, ya. Jadi problem based learning. Nah, ini juga menjadikan salah satu upaya supaya mahasiswa ini kemudian mereka kritis, kemudian mereka juga dalam skill decision maker mereka sudah terbiasa seperti itu. Kemudian juga saat sekarang ini flat classroom, nah ini juga menjadi metode pembelajaran yang meminimalkan pengajaran itu langsung dari dosen di kelas. Nah, ini juga bisa memanfaatkan pembelajaran secara virtual. Nah, sehingga si mahasiswa ini kemudian sudah bisa mempersiapkan gitu kira-kira materinya, kemudian juga nanti yang akan didiskusikan dan lain sebagainya. Nah, ini saya rasa lebih efektif. Nah, kemudian juga dalam pendekatan interdisipliner, nah ini juga penting sekali bagi kurikulum yang kita siapkan. Nah, sebagai contoh tadi untuk Unmaha ini kita memiliki 3 komponen dalam kurikulum untuk mata kuliah wajib atau mata kuliah dasar umum, kemudian mata kuliah unggulan universitas dan juga mata kuliah wajib prodi seperti itu. Nah, saat sekarang ini tentu saja di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Nah, ini terkait tentang MKUU, mata kuliah dasar umum. Nah, ini kemudian dikolaborasikan dengan mata kuliah lain, di mana tujuannya adalah dengan mengkolaborasikan mata kuliah dasar umum yang sifatnya itu adalah untuk pembentukan karakter. Nah, ini saya rasa sangat penting sekali untuk kesiapan mahasiswa di kemudian hari. Tidak hanya mereka memiliki keterampilan, tapi mereka memiliki karakter yang tangguh, karakter yang baik, dan juga karakter yang bisa membawa suksesan lulusan seperti itu. Nah, kemudian selain pendekatan dalam interdisipliner untuk kurikulum, kita juga bisa mengkolaborasikan. Nah, di Universitas Mahakarya Asia itu sudah menerapkan metode pembelajaran secara tematik seperti itu. Nah, ini kenapa supaya lebih efektif dan kemudian bisa mengkolaborasikan antar beberapa mata kuliah di lintas prodi misalnya. Nah, saat sekarang ini dalam project based learning, nah ini juga kita menerapkan beberapa mata kuliah yang kita kolaborasikan sehingga hasilnya ini kemudian bisa lebih bermanfaat, kemudian juga lebih efektif. Mahasiswa tidak hanya tugas dalam satu mata kuliah, tapi bisa mengintegrasikan beberapa mata kuliah sehingga hasilnya itu bisa dikonversi pada mata kuliah yang dikolaborasikan seperti itu. Nah, kemudian juga penggunaan lingkungan belajar yang kreatif. Nah, salah satunya adalah ruang kelas yang cukup fleksibel
nanti Pak Ardi suatu saat mungkin mampir ya di kampus kami. Kampus kami ini dekat dengan sungai seperti itu Pak Ardi. Jadi di belakang itu tadi kan ada ya tampilan tadi ya, ada yang pohonnya banyak. Nah itu di bawahnya itu adalah sungai Pak Ardi. Nah sungai itu kemudian digunakan oleh Prodi SIG sebagai laboratorium seperti itu. Misalnya untuk praktek terkait tentang ini ya penghitungan debit air dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa menggunakan alam yang ada seperti itu. Kemudian bagi Fakultas Ekonomi Bisnis, nah kita juga memanfaatkan dari pabrik mini yang kita miliki seperti itu. Jadi metode project based learning, studi kasus ini sangat menunjang sekali bagi mahasiswa untuk mereka bisa lebih berkreasi. Nah, di dalam pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan metode project based learning, nah ini kita di dalam penilaiannya juga menggunakan penilaian secara autentik seperti itu. Nah, salah satunya adalah di sini supaya si mahasiswa itu kemudian bisa melihat hasil gitu ya, hasil dari proses pembelajaran mereka. Nah, secara atau on the spot ya pada saat praktek, nah ini mahasiswa mulai dinilai. Nah, kemudian dari hasilnya tidak hanya dari hasil penilaian saja, tapi juga dari hasil apa yang sudah mereka kerjakan. Misalnya nantinya bisa digunakan sebagai portofolio ataupun kemudian mereka melakukan presentasi. Nah, juga pembelajaran dengan minat gitu ya, berbasis minat. Nah, ini juga sangat penting sekali supaya mahasiswa itu bisa fokus, kemudian juga mahasiswa bisa mempersiapkan ke depannya mereka ini arahnya mau seperti apa. Seperti itu. Nah, tidak ketinggalan juga di dalam kreativitas ini pasti juga akan bisa menciptakan sebuah inovasi, di mana inovasi dalam pendidikan dan juga pengajaran pada perguruan tinggi ini bisa mencakup beberapa aspek yang tujuannya itu adalah meningkatkan kualitas dan juga efektivitas dalam proses belajar mengajar. Nah, salah satunya di sini inovasi bisa menggunakan teknologi digital. Nah, di dalam mata kuliah unggulan universitas kebetulan kita juga ada mata kuliah digital marketing. Nah, di mana dengan mata kuliah digital marketing ini mahasiswa kemudian bisa melakukan praktek, dan prakteknya ini adalah praktek nyata. Artinya kita prakteknya langsung dengan dunia usaha dan juga industri. Salah satunya ini sudah ada beberapa mahasiswa yang bergabung di dalam komunitas SEO. Nah, SEO di sini adalah mahasiswa yang memiliki kontrak kerja dengan beberapa perusahaan. Salah satunya di sini adalah untuk meningkatkan SEO mereka gitu ya di perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita. Dan dari hasilnya itu mahasiswa kemudian bisa mendapatkan penghasilan seperti itu. Jadi praktek tapi bisa menghasilkan seperti itu. Tidak hanya itu saja, di dalam e-commerce salah satunya adalah di mata kuliah project bisnis, ini juga menjadi mata kuliah unggulan universitas. Mahasiswa di situ kemudian wajib gitu ya untuk bisnis project 2 karena kita memiliki bisnis project 1, 2, 3. Nah, di bisnis project 2 ini salah satunya adalah mahasiswa harus sudah bisa membuat sebuah website seperti itu. Kemudian dalam pembelajaran yang bersifat inovasi itu juga pembelajaran aktif seperti itu. Contohnya tadi ya menggunakan classroom, kemudian project based learning dan juga kolaboratif learning. Nah, ini pembelajaran yang menekankan kepada kerjasama antara mahasiswa ataupun dengan mitra seperti itu. Nah, salah satunya adalah pembelajaran yang bersifat project seperti itu. Nah, kemudian dalam personalisasi pendidikan pun di sini salah satunya adalah untuk adaptive learning. Dalam sistem pembelajaran itu menggunakan data analitik yang bisa menyesuaikan materi dan juga metode yang sesuai dengan kebutuhan dan juga
kemampuan individu masing-masing mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diberikan kebebasan di dalam memecahkan sebuah kasus, ataupun misalnya dalam hal ini mereka diberikan penugasan untuk membuat sebuah proyek, karena di mata kuliah unggulan universitas kita ada mata kuliah yang namanya adalah manajemen proyek. Nah, di mana outputnya itu adalah mahasiswa sudah mulai melakukan rancang bangun bisnis, kemudian nanti diintegrasikan kepada mata kuliah bisnis project 3. Seperti itu. Kalau yang 2 tadi adalah membuat website, kemudian yang ketiga di sini mereka sudah membuat rancang bangun bisnis, kemudian hasil akhirnya itu adalah kita melakukan pameran, seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya itu saja, seperti sama dengan kreativitas, kita pun juga perlu pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum tentu saja kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, kemudian juga kebutuhan dari dunia usaha ataupun industri yang berkembang dari tahun ke tahun. Kemudian juga dalam hal integrasi pembelajaran disiplin. Nah, ini juga kita bisa tadi ya bekerja sama dengan beberapa prodi seperti itu. Jadi belajar lintas prodi. Kemudian pembelajaran tadi berbasis project. Nah, di sini kita ini ya real world project. Jadi mahasiswa mengerjakan proyek nyata. Seperti tadi mahasiswa kemudian harus ditugaskan misalnya dalam satu hari dia mampu membuat berapa artikel seperti itu. Nah, itu tergantung kepada kebutuhan mitra seperti itu, dan juga kemampuan ataupun kesanggupan si mahasiswa. Kemudian ada capstone project juga. Nah, ini merupakan project akhir yang mengintegrasikan seluruh pengetahuan ataupun keterampilan yang dipelajari oleh mahasiswa selama mereka studi. Salah satunya adalah di goal-nya tadi ya membuat rancang bangun bisnis, kemudian mereka mendirikan, artinya mereka praktek langsung gitu ya, baik mereka bisa bermitra ataupun mereka secara mandiri seperti itu. Kemudian pengembangan soft skill dan juga kewirausahaan ini tentu saja sangat penting sekali. Salah satunya adalah ini merupakan kalau di dalam penugasan merupakan penugasan secara terintegrasi gitu ya, sehingga tidak hanya misalnya satu mata kuliah itu kemudian lepas habis gitu ya, mahasiswa sudah mendapatkan nilai selesai, tidak, tapi di sini lebih kepada penugasan secara terintegrasi. Salah satunya adalah dalam pengembangan soft skill, di sini kita memiliki inkubator bisnis. Nah, di sini kita menyediakan fasilitas. Salah satunya adalah tadi laboratorium, kemudian juga ada pabrik mini. Nah, ini untuk mahasiswa supaya mereka bisa memulai bisnis. Dan juga di sini kita juga menerapkan coaching mentoring untuk mahasiswa yang mau mendirikan usaha ataupun mereka mau mengembangkan usaha. Kemudian juga ada pelatihan keterampilan yang sifatnya itu untuk melatih mental gitu ya. Yang namanya seorang pengusaha itu pasti kalau tidak untung pasti rugi. Nah, ini menjadi salah satu juga bentuk persiapan kemantangan mental bagi mahasiswa di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini misalnya mereka kemudian menjadi seorang pengusaha. Nah, ini program ini fokus kepada pengembangan keterampilan non teknis, misalnya seperti kepemimpinan, kemudian juga ada public speaking, kemudian ada kerja tim, dan juga terkait tentang bagaimana si mahasiswa ini harus bisa memanage waktu seperti itu. Kemudian juga ada pendekatan secara evaluasi dan juga inovatif. Nah, di sini tadi Mbak Hesti ya, selamat Mbak Hesti sudah dalam program diploma ya, itu sudah berprestasi. Nah, salah satunya di sini mahasiswa kami itu di awal-awal mungkin diploma 3 atau 2, saya lupa. Nah, ini juga berprestasi, salah satunya sudah bisa mendirikan PT Arah Tanpa Batas. Nah,
namanya Mas Al Haris. Nah, ini kemudian kita jadikan sebagai mitra kita di dalam ketika mengevaluasi khususnya itu adalah mata kuliah unggulan universitas. Jadi yang berbasis entrepreneurship tadi. Nah, kemudian tidak hanya dari segi inovasi, entrepreneurship, nah ini juga sangat penting sekali. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang entrepreneurship, nah ini tidak hanya kepada pendekatan untuk pengembangan keterampilan saja, tapi juga untuk menciptakan mindset kewirausahaan atau jiwa entrepreneur mahasiswa itu sendiri. Nah, di dalam entrepreneurship ini seperti kalau di Universitas Mahakarya Asia itu adalah diterapkan dalam mata kuliah unggulan universitas yang terbentuk menjadi 28 SKS dari beberapa mata kuliah seperti itu. Nah, di sini ada untuk kurikulum, nah pasti ada praktek, kemudian juga tadi ya ada program studi kasus, kemudian juga ada inkubator bisnis, ada akselerator, kemudian juga ada pengembangan keterampilan praktis seperti mengadakan seminar, workshop, dan juga kompetisi bisnis seperti itu. Kemudian kolaborasi dengan industri dan juga mentor, dan bahkan sekarang ini dosen praktisi itu sangat penting sekali untuk pembelajaran yang ada di perguruan tinggi, karena dengan adanya praktisi maka paling tidak mahasiswa itu kemudian bisa mendapatkan informasi dan juga pembelajaran yang sifatnya itu praktis sesuai dengan kebutuhan usaha dan industri ya pada saat sekarang ini. Nah, sehingga di situ juga ada program mentoring, kemudian juga ada kerjasama dengan industri seperti tadi ya ada tim khusus mahasiswa yang mengerjakan SEO dengan kontrak dengan beberapa perusahaan. Kemudian ada proyek dan juga pengalaman lapangan ya sekarang ini mahasiswa berkegiatan MBKM. Nah, ini menjadi salah satu metode proyek untuk pengalaman di lapangan. Kemudian ada pengembangan jaringan dan juga komunitas. Nah, di sini mahasiswa belajar berorganisasi dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja dukungan finansial gitu ya. Kemudian pembelajaran berbasis kasus dan juga ada simulasi. Nah, simulasi ini merupakan bagian juga ya dari metode pembelajaran yang asik gitu ya, sehingga mahasiswa itu merasa benar-benar seolah-olah dia itu berada di industri nyata. Misalnya kalau simulasinya terkait tentang misalnya manajemen operasional. Nah, ketika misalnya tadi ya prakteknya misalnya di studi kasus, maka di sini bagaimana kita bisa melatih mahasiswa itu kemudian berlatih kritis, kemudian juga menerapkan manajemen strategiknya, sampai kemudian mereka terbiasa dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian entrepreneurship ini pasti juga akan berkaitan dengan yang namanya leadership seperti itu, karena minimal mahasiswa itu bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, dalam penerapan kepemimpinan dalam pendidikan dan juga pengajaran di perguruan tinggi ini memiliki pastinya dampak yang sangat signifikan karena membentuk karakter gitu ya bagi si mahasiswa itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini salah satunya adalah dengan pengembangan karakter. Nah, pengembangan karakter ini juga menjadi salah satu mata kuliah unggulan universitas di Mahakarya Asia. Nah, kita memiliki tim tidak hanya dari dosen internal, tapi kita juga menggunakan dosen dan juga praktisi dari luar. Salah satunya adalah mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Sujarwadi. Nah, beliau menjadi tim teaching bagi kami dalam mata kuliah pengembangan karakter. Kemudian ada keterampilan interpersonal. Nah, di sini pastinya dalam kepemimpinan itu kan mengajarkan keterampilan seperti misalnya komunikasi efektif, kemudian mereka bisa berkolaborasi, bagaimana mereka bisa melakukan negosiasi dengan baik, ataupun misalnya ketika mereka mendapatkan sebuah permasalahan sehingga mereka bisa memanage konflik, kemudian bisa mengambil sikap dan juga bisa
mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dalam hal ini adalah pembelajaran aktif dan juga inovasi pengajaran. Nah, kalau pembelajaran aktif tentu saja di sini melibatkan pimpinan dalam hal ini ketika kita berbicara terkait tentang prodi, berarti ketua program studi, kemudian juga ada dosen pembimbing akademik. Nah, mereka ini harus bisa mendorong mahasiswa di dalam peningkatan kualitas belajar mereka. Salah satunya adalah dengan adanya seperti bimbingan gitu ya, bimbingan ataupun misalnya berdiskusi ketika mahasiswa itu mendapatkan permasalahan baik itu dari permasalahan akademik maupun non akademik. Kemudian inovasi tentu saja ini tidak hanya secara keprodian, tapi juga di situ melibatkan fakultas atau bahkan melibatkan universitas ya. Di sini dengan mencoba metode pengajaran yang baru dan lain sebagainya. Nah, tentu saja dalam inovasi pengajaran ini pun kita mengadopsi kebutuhan eksternal. Contohnya kebutuhan yang pada saat sekarang ini dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri saat sekarang ini seperti apa. Kemudian juga proyeksi ke depannya bagaimana. Nah, sehingga dalam inovasi ini tentu saja kita menyesuaikan kebutuhan pasar dan juga kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Kemudian dalam kepemimpinan, pengembangan kepemimpinan bagi mahasiswa ini pun juga sangat penting sekali gitu ya, bahwa program-program seperti organisasi ataupun unit kegiatan mahasiswa, nah ini perlu digalakkan. Nah, dengan adanya tadi ya organisasi mahasiswa, maka di sini diharapkan bisa menciptakan inisiatif-inisiatif baik itu dari kampus melalui mahasiswa ataupun melalui organisasi. Nah, ini untuk bisa mengembangkan keterampilan mereka di dalam leadership seperti itu. Kemudian di dalam kepemimpinan pun juga kita perlu membangun budaya kampus, gitu ya, budaya kampus yang sifatnya itu adalah positif. Nah, lingkungan yang mendukung, kemudian juga budaya kolaboratif. Kita tahu bahwa di Jogja ini kan mahasiswa itu kan dari berbagai macam daerah. Nah, tentu saja mereka akan membawa budaya mereka masing-masing, akan membawa kebiasaan mereka masing-masing. Nah, dengan pembelajaran yang berbasis kepemimpinan, nah ini diharapkan bisa membangun budaya yang sifatnya itu adalah kolaboratif, baik itu bagi dosen, staf ataupun mahasiswa untuk bisa bekerja sama seperti itu. Kemudian kepemimpinan dalam riset dan juga pengembangan dalam pengajaran. Nah, ini penting sekali karena dalam hasil riset, nah ini kemudian diharapkan bisa ini ya menambah menambah angle lain dari metode pembelajaran dari hasil riset misalnya seperti itu, ataupun untuk memastikan bahwa hasil riset tadi kemudian ketika diimplementasikan dalam pengajaran, nah ini bisa mengarahkan mahasiswa kemudian lebih paham ataupun membuka kreativitas mereka seperti itu. Kemudian dalam kepemimpinan pun juga kita perlu adanya pengembangan secara akademik. Nah, dalam hal ini pimpinan perguruan tinggi bidang akademik, nah ini harus bisa mendorong penelitian yang relevan dan juga inovatif. Nah, sehingga bisa memastikan bahwa penelitian ini kemudian positif dan juga berdampak pada masyarakat seperti itu. Tidak hanya untuk kampusnya sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Nah, kemudian juga ada manajemen dan juga administrasi dalam hal pendidikan. Nah, ini salah satunya adalah pengambilan keputusan, kemudian juga efisiensi operasional. Nah, karena dalam sebuah organisasi, nah ini kepemimpinan yang efektif itu
akan membawa ini ya sumber daya institusi yang digunakan itu lebih efisien, dan juga pada proses operasional dalam hal ini adalah proses belajar mengajar itu juga bisa menjadi lancar. Nah, kemudian tidak kalah penting ini adalah kesiapan kerja dan juga profesionalisme bagi mahasiswa. Nah, kesiapan kerja, nah di sini salah satunya adalah didukung dengan strategic leadership. Nah, strategic leadership ini juga menjadi mata kuliah unggulan universitas kami. Seperti itu. Di dalam strategic leadership tentu saja mempersiapkan mahasiswa untuk nantinya baik mereka berkecimpung dalam dunia kerja maupun di dunia usaha, mereka bisa mengembangkan keterampilan yang kemudian diperlukan, misalnya tadi dikolaborasikan dengan mata kuliah unggulan Universitas Manajemen Project. Kemudian juga mata kuliah wajib prodi, misalnya manajemen strategik, bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan secara bijak, keputusan sesuai dengan pengambilan keputusan yang tepat gitu ya, dan juga mampu memecahkan masalah. Kemudian profesionalisme ini juga sangat penting sekali. Jadi mahasiswa itu diajarkan untuk memiliki sikap yang profesional, termasuk tanggung jawab, dedikasi maupun kemampuan untuk bekerja. Nah, sehingga di dalam proses perkuliahan, dalam hal ini project based learning menjadi basis metode pengajaran. Nah, tidak hanya pada seputar mahasiswa praktek di dalam kampus ataupun mahasiswa praktek hanya dengan hasil misalnya presentasi saja, tapi minimal di sini ada portofolionya. Minimal mahasiswa itu kemudian berani mengambil proyek gitu ya dengan perusahaan yang bermitra dengan kampus. Saya rasa seperti itu kurang lebihnya terkait tentang bagaimana metode pembelajaran yang ada di Universitas Mahakarya Asia berkaitan dengan kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan juga leadership. Seperti itu. Baik, Waktu saya kembalikan. Ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Tadi sama-sama. Kami juga ada tim di Jogja juga, Bu. Jadi nanti bisa kirim juga. Gitu. Ada Mbak Tiara yang memang standby-nya di Jogja. Saya sebenarnya di Jakarta, kantor pusat kami, tapi dulu saya sempat tinggal juga di sekitar daerah Jalan Magelang situ, jadi dan daerah di situ. Ini mudah-mudahan dari acara pada pagi hari ini bisa menjadi pembuka juga untuk kolaborasi dengan berbagai pihak yang hadir saat ini ya, Bu ya, kampus, SD dan sebagainya. Baik, saya kembalikan lagi ke Raisa sebagai moderator untuk mungkin masuk ke sesi terakhir ya acara MGTC pada pagi hari ini. Silakan Raisa. Baik, terima kasih Pak Ardi sudah moderatori sesi dari Universitas Mahakarya Asia. Terima kasih juga kepada Ibu Dewi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, saya akan mengumumkan program dari Marplus, yaitu Festival Marketing Terakbar yang kembali hadir, yaitu The 12 Indonesia Marketing Festival dengan mengangkat tema Pilot Marketing Flying in Turbulence. Pada program ini, Sobat MI akan diberikan strategi untuk meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, memperkuat keterlibatan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di situasi yang tidak menentu. Nah, untuk Indonesia Marketing Festival itu sendiri hadir di 7 kota utama Indonesia. Jadi bagi Sobat MI, segera beli tiketnya dan dapat mengunjungi website www.marplusinstitute.com. Dan sampai jumpa dalam Indonesia Marketing Festival. Baik, Sobat MI semua, di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan untuk para narasumber kita pada hari ini. Mungkin saya kembali mengundang Kak Hesti, Pak Ardi, dan juga Ibu Dewi untuk sesi Q&A pada hari ini. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama mungkin saya akan mengajukan pertanyaan ke Kak Hesti ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda lakukan ketika merasa di titik terendah dalam berbisnis? Dari Simon di Bali. Mungkin bisa langsung dijawab ya Kak Hesti ya.
Ya, terima kasih. Apa yang Kak Hesti lakukan ketika mendapati momen terendah saat di bisnis, gitu ya? Hmm, Gini. Memang kalau bahasanya yang dipakai apa di SC sekarang tagline-nya kan memang it's not a lonely journey gitu ya, karena hampir semua pengusaha atau entrepreneur mengalami uh, kesepian gitu kalau bahasanya. Sampai CEO Humans Parfum pun juga uh, apa memvalidasi pernyataan tersebut karena sejujurnya pengusaha itu siap dan memang merasakan kesepian yang sesungguhnya gitu ya. Nah, kalaupun memang saat di sisi terendah, mungkin balik lagi yang perlu di reminder adalah makanya penting untuk tahu why-nya. Sebenarnya kita ngapain sih membangun bisnis ini? Poin utamanya apa sih? Goals utamanya apa sih? Kenapa sih harus saya em, membangun bisnis ini? Nah, itu harus kuat dulu. Sehingga ketika nanti kita suatu saat di titik terendah tersebut, kita bisa remindernya cepat nih. Oh iya, karena A, karena B, karena C, karena D. Karena kita pengen A, B, C, D, E. Karena kita pengen berdampak dan sebagainya. Atau apapun itu. Nah, why-nya ini harus dikuatin dulu ketika kita sudah komit untuk mau jadi entrepreneur atau pebisnis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin banyak yang juga bisa setelah kita refleksi diri ya, maksudnya kenapa kita membangun bisnis ini sendiri. Baru yang kedua adalah apa yang teman-teman atau kalau yang saya lakukan sih mungkin karena hobi saya dulunya sebelum akhirnya turun di dunia bisnis adalah running, hiking gitu ya. Nah, sometimes back to nature untuk benar-benar kita reflect dulu lah sebentar itu bisa dilakukan sesuai hobi kita. Nah, itu mungkin yang saya lakukan. Jadi mungkin saya bisa membagi tips saya yang saya lakukan aja ya teman-teman. Jadi yang itu works di saya adalah back to nature, refleksi diri sembari mencari alasan, ingat-ingat lagi kenapa sih harus saya bangun bisnis ini. Jadi makanya kenapa sebelum membangun benar-benar komit untuk bisa menjadi entrepreneur atau pebisnis harus kuat dulu why-nya kenapa gitu. Oke, baik. Jadi poin utamanya tentu harus tahu goalsnya dulu ya Kak ya. Tahu goals, lalu mungkin bisa dibilang healing ya, back to nature, terus refleksi diri juga ya Kak ya. Benar. Oke, baik terima kasih Kak Hesti atas jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Kak Simon ya di Bali. Oke, baik untuk pertanyaan kedua ditujukan untuk Ibu Dewi. Ini ada pertanyaan dari Pak Slamet Widodo dari Medan. Fakultas dan prodi apa saja yang ada di Universitas Mahakarya Asia dan berapa persen lulusannya menjadi pengusaha? Mungkin bisa langsung dijawab, Bu. Baik, terima kasih Pak Slamet Widodo dari Medan ya tadi. Untuk di Universitas Mahakarya Asia ini ada dua fakultas, Bapak. Jadi ada fakultas STEM, Sains, Teknologi, dan juga Matematika. Kemudian juga ada FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini ada 8 prodi. Ada 4 prodi FEB-nya, kemudian ada STEM-nya ada 8 prodi. Nah, untuk yang di STEM ini ada SIG, Arsitektur, kemudian Teknik Industri, kemudian ada D3 Manajemen Informatika, ada D3 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informatika, kemudian ada Informatika. Kemudian untuk yang FEB-nya itu ada kewirausahaan, akuntansi, manajemen, dan juga D3 perhotelan seperti itu. Nah, untuk lulusannya karena di sini kita kan baru bergabung alih bentuk menjadi atau kita merger gitu ya. Merger menjadi Universitas Mahakarya Asia. Nah, ini baru tahun 2020, tepatnya tanggal 13 Maret 2020. Nah, untuk mahasiswa yang lama atau mahasiswa yang dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis, nah ini kemudian dimigrasi ke Unmaha. Nah, karena mereka di sini mahasiswa yang sudah existing itu kan sudah lama dan juga mereka sudah sebelumnya itu mereka
sudah berwirausaha, kemudian saat lulus Universitas Mahakarya Asia, maka mereka istilahnya sudah lebih settle seperti itu ya. Nah, lulusannya kurang lebih untuk yang menjadi atau yang sudah memiliki usaha itu kurang lebih sekitar hampir 50%, 50% lebih seperti itu, Pak Slamet. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk datanya nanti mungkin saya perlu cek lagi di ini ya, di tracer study untuk yang terupdate sekarang ini. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Slamet ya dari Medan. Oke, mungkin kita ada satu pertanyaan lagi untuk Kak Hesti ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rio di Medan. Mbak, saya tertarik ikut DSC tapi bisnis saya baru mulai, jadi kurang pede, Mbak. Kira-kira gimana ya Mbak? Mohon pencerahannya. Mungkin bisa langsung dijawab ya Kak. Oke, terima kasih. Lebih baik mencoba daripada menyesal. Jadi nggak ada yang salah dengan bisnis yang masih kecil atau bahkan kemarin pun di DSC tahun lalu pun itu masih konsepnya berupa ideasi pun masih possible untuk join teman-teman. Jadi mungkin nanti untuk detailnya teman-teman juga bisa langsung kunjungi di websitenya ya, Diplomat Sukses kalau nggak salah itu ada nanti di sana, pun juga di Instagram itu juga banyak banget insight-insight menarik. Tapi yang perlu di-highlight adalah itu tadi ya, tidak pernah ada salahnya untuk mencoba. Jadi nggak masalah bisnisnya masih kecil, berupa ideasi pun juga masih dibuka untuk teman-teman bisa mencoba submit, bahkan kesempatan emas untuk bisa teman-teman bisa berjejaring. Nah, yang penting dari sekarang kalau tadi Bu Dewi sudah sampaikan gitu ya, udah diajarin gimana caranya bahkan melek digital, website aja juga sudah diajari, bahkan teman-teman sudah punya banyak tools yang bisa membuat bahkan gebrakan-gebrakan lain gitu. Tapi dengan akhirnya teman-teman bisa langsung join ke Diplomat Sukses Challenge itu dengan bahkan bertemu saja atau bahkan ngobrol saja itu sudah jadi poin plus untuk akhirnya teman-teman bisa melek nih 3-5 tahun ke depan bisnis ini bisa diarahkan kemana ya, sudut pandang teman-teman POV atau POV teman-teman pebisnis itu nggak ditemukan cuman aja di webinar, tapi ketika mengikuti kompetisi balik lagi teman-teman nggak cuman ngejar dana hibahnya, jejaringnya juga teman-teman akan dapatkan luar biasa, mentor coachnya juga akan teman-teman dapatkan secara luar biasa, bahkan sesimpel kayak latihan public speaking itu juga akan terjadi di sana karena sesimpel bagaimana caranya menjelaskan bisnis kalian hanya dalam waktu 1 menit. Nah, itu salah satu poin akhirnya teman-teman bisa ketemu sama orang-orang yang mungkin bahkan banyak level yang lebih tinggi dari kalian. Nah, itu justru jadi ajang pembelajaran di sana. Jadi jangan pernah artinya minder atau insecure karena bisnisnya masih omsetnya A atau bahkan masih ideasi, nggak ada yang salah. Balik lagi kalau kita lihat yang startup di Indonesia sekarang itu bahkan ideasinya kan keren-keren. Jangan-jangan ketika nanti kita ketemu sama teman-teman pebisnis yang ada di sana bahkan bisa jadi partner yang mungkin bisa sesuai dengan ekspertisnya atau keahliannya masing-masing. Jadi jangan pernah menyesal karena cuman gara-gara takut gagal atau bahkan gara-gara takut atau insecure karena omsetnya masih kecil. Enggak sama sekali teman-teman. Balik lagi yang poin yang selalu saya dapatkan adalah dan yang saya tekankan adalah kalau mau geraknya besar ya kita butuh orang-orang hebat di sana, bukan kita sendiri yang jalan gitu. Jadi justru ajang pertemuan di sana itu bahkan kita bisa menggali banyak sudut pandang atau POV dari teman-teman bisnis. Jadi untuk tadi siapa tadi Kak yang bertanya, nah jangan sampai cuman gara-gara bisnisnya masih kecil terus nggak mau mengurungkan niatnya untuk enggak lah jangan gitu. Nggak sama sekali. Banyak poin yang didapatkan ketika kita mengikuti kompetisi apalagi di Diplomat Sukses Challenge yang terbukti konsisten dan sampai sekarang di 15 tahun masih bisa bahasanya adalah menyediakan ya, memfasilitasi kita bisa ketemu, bahkan kita bisa ngobrol, kita bisa tahu, sharing knowledge dan sebagainya. Nah itu luar biasa sih, nggak cuman melulu soal dana hibahnya, gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Hesti. Jadi untuk Pak Rio nih ya tadi yang bertanya ya, mungkin lebih baik dicoba ya.
atau bisa langsung aja daftar di bit.ly/dsc15_marpes atau bisa langsung aja cek Instagramnya di Diplomat Sukses. Baik, Sobat MI, karena terdapat keterbatasan waktu, berakhir pula perjumpaan kita dalam program Marples Goes to Campus episode kali ini. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bapak Ardi Ridwansyah selaku COO Marples Institute yang sudah memoderatori kita pada pagi hari ini. Dan juga kepada Ibu Dewi Triana SEMM selaku Wakil Rektor 1 Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hari dan juga mengisi pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Hesti Rosa selaku CEO Mebiso.com dan juga alumni DSC Season 14. Terima kasih Kak. Dan jangan lupa untuk Sobat MI semua follow akun Instagram @marplesinstitute dan @marples_events untuk mendapatkan informasi menarik terkait program dan event dari Marples. Dan dimohon untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan e-sertifikat ya Sobat MI semua ya. Dan jangan lupa untuk saksikan Marples Goes to Campus tiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sampai jumpa. Saya Raisa pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Happy weekend. Terima kasih. Pemenang dari Diploma Excellence Season 14 ini Challengers, bagaimana mereka harus berjalan sendiri membawa sebuah pesan yang menjadi tujuan ketika mereka memulai, yang menjadi purpose awal yang mereka jaga hingga sampai di tujuan. Entrepreneurship is a lonely journey.